Jadi counter tadi timer, sekarang counter. Ingat perbedaannya itu cuman pada sumber sinyal. Jadi kalau timer itu untuk mencacah ya atau menghitung sinyal dari clock internal si microcontroller. Sementara kalau counter itu digunakan untuk mencacah atau menghitung sinyal dari luar microcontroller. Nah, bedanya cuma di situ. Nah, karena dia menghitung atau mencacah dari luar, maka kita butuh inputan ya. Inputannya itu adalah di ini PB0 dan PB1 ya. Tadi ya sudah saya jelaskan, counter mencacah atau menghitung pulsa dari luar microcontroller ya. Maka diperlukan pin khusus. Pin khususnya cuma ada 2 di sini ya. PB0 dan PB1. PB0 untuk counter 0, PB1 untuk counter 1. Kemudian ini ya ada 2 jenis ya timernya. Yang kapasitasnya 8 bit untuk yang counter 0 atau T0 dan kapasitas 16 bit untuk yang T1. Oke. Kemudian prinsip kerja. Prinsip kerjanya sama saja pada timer dan juga counter. Cuman bedanya adalah kalau di counter itu yang dideteksi adalah edge tepi ya, tepi dari pulsanya atau kita sebut di sini untuk mendeteksi namanya edge detector. Di kuliah sistem digital sudah biasa ya melihat edge detector ini. Ini yang kita sebut sebagai rising edge ya. Ketika logikanya berubah dari 0 menjadi 1, maka itu akan dihitung ya. Kalau misalkan kita pakai falling edge, maka dari 1 menuju 0 ya, itu yang akan dideteksi oleh si edge detector. Jadi kita bisa pilih mau rising atau mau falling. Ya. Kemudian setelah dideteksi oleh edge detector ya, selanjutnya akan dicacah atau dihitung ya. Ini pulsa pertama, ini pulsa kedua, ini pulsa ketiga, ini pulsa keempat. Nah, itu dihitung atau dicacah oleh register TCNTN ya. Ini kapasitasnya 8 bit. Ya, habis itu dia akan masuk ketika sudah penuh ya, cacahannya sudah penuh, maka TOV1 ya, TOV0 ya, ini akan mendeteksi adanya overflow ya. Maka dia akan berubah dari 0 menjadi 1 ya, sama seperti timer tadi. Oke, ini sebagai ilustrasi pulsa 1 TCNT misalkan TCNT1 ya, ini dia mendeteksi 1, kemudian TOV-nya masih 0. Pulsa kedua ini dia mendeteksi ya, counter dia mendeteksi ada 2 pulsa, ada 3 pulsa dan seterusnya sampai pulsa ke 255 ya, karena 8 bit. Habis itu kalau pulsanya ke 256, sorry ini ada salah, 256, maka counternya akan menjadi 0. Balik lagi ke awal, kemudian nilai TOV-nya akan menjadi 1. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh penerapan counter. Jadi intinya program yang kita buat ini sederhana saja. Jadi kalau ada push button ditekan, maka counter akan menghitung. Jadi setiap kali tekan dia akan ngitung. Saya ulangi ya. Nah, ini ditekan ya. 1 tadi sudah ditekan, 2, tekan lagi 3, tekan lagi 4 gitu ya, tekan lagi 5 gitu ya. Jadi dia akan menghitung berapa kali tekan, habis itu dia akan tampilkan ke LCD jumlahnya, cacahannya. Ya, nanti silakan kalian bisa buat ya menggunakan Proteus ya. Ini gunakan LCD yang LM berapa nih? LM016L ya. Jadi LCD yang 16 kali 2. Penggunaan LCD sebenarnya sederhana saja ya. Nggak terlalu sulit. Tidak seperti dot matrix atau 7 segment. Ini lebih mudah justru. Nah, kemudian nanti kalian kan waktu pertama kali buka CV AVR, kemudian kita buat new gitu ya, new project. Nah, nanti kalian pilih yang Code Wizard AVR ya. Jadi nanti kita akan dikasih
suatu template istilahnya ya, template sehingga kita template-nya itu sudah lengkap. Nah, nanti kita tinggal isi mau yang bagian mana. Ini untuk mempermudah kita. Nah, kemudian nanti pada code wizard ini kalian klik timer counter gitu ya, diklik timer counternya, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi kita mau pakai yang mana? Timer 0, timer 1, timer 2 atau watchdog gitu, terserah. Nah, kalau misalkan nanti kemudian sorry, ini ya, ada clock source. Nah, clock source ini kalau kalian klik ini ada jumlahnya ada 3 nanti, ada 3 pilihan ya. Internal ya, habis itu ada T0, habis itu ini misalkan saya pilih T0 ya. T0 ya, T0. Ini maksudnya timer ini bisa berfungsi juga sebagai counter ya, karena sama aja ya. Nah, ketika kita klik ini, T0 pin falling edge. Nah, ini berarti si register T0-nya kita gunakan dia sebagai counter gitu ya, karena dia pin T0-nya kita buat dia falling edge. Berarti dia akan mendeteksi dari logika 1 menuju 0 itu sebagai satu satu hitungan satu kali countingnya gitu ya. Kemudian ini normal top-nya, ini berarti nilai maksimumnya ya. 0xFF ya, berarti ini yang sampai 255. Nah, ini outputnya disconnected, kemudian timer value-nya awalnya kita buat 0 ya. Nanti silakan boleh dicoba. Nah, kemudian untuk yang LCD-nya ya, karena kita akan menampilkan hasil cacahan ke LCD, nanti kalian klik yang alphanumeric ya, alphanumeric LCD diklik, nanti kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, habis itu kita klik enable alphanumeric LCD support, diklik, nah nanti muncul akan seperti ini. Nah, ini kita pilih 16 karakter ya, 16 karakter, habis itu ini dia akan muncul default ya. Jadi LCD-nya akan dihubungkan ke port A. Nah, kebetulan saya akan menggunakan port A saja, jadi ini nggak usah saya rubah. Tapi kalau kalian mau menggunakan port yang lain, ya berarti ini harus dirubah ya. Nah, kemudian susunan bit keberapanya juga bisa kita atur ya. Ini bit ke 0, 1, 2 sampai ke bit 7. Oke ya. Nah, kemudian kalau sudah, nanti kalian klik program. Nah, klik program, habis itu generate, save, and exit. Nah, udah seperti itu. Nah, nanti kalian akan muncul code wizard ya. Dia bentuknya panjang sekali. Sampai yang paling terakhir itu 154 ya lainnya. Nah, kita nggak usah pedulikan yang lain dulu ya, karena sudah ada dash 2 kali seperti ini ya. Jadi dia semuanya komentar. Nah, jadi yang pertama nanti kalian silahkan, saya ke sini dulu. Saya ke bagian sini dulu ya. Nah, ini kan kita diminta untuk menempatkan code kita di sini. Nah, ini adalah untuk yang bagian LCD ya. Kita mau tampilkan di LCD. Jadi di sini kita tinggal tulis begini aja. LCD underscore go to XY 0,0. Ini artinya kita akan menampilkan ke LCD mulai dari 0,0 gitu ya koordinatnya. Kemudian di sini ada sprint F buka kurung ya. A, ini titik kutip 2 kali persen U, kemudian TCNT 0 tutup kurung titik koma. Nah, ini artinya apa? Ini artinya data dari TCNT, ini kurang ya, TCNT ya, TCNT 0 yang akan ditampilkan ke LCD harus dirubah dulu ke ASCII ya, format ASCII. Kemudian dalam perintah sprint F ini ya. Nah, kemudian hasil dari cacahan tadi yang dimiliki oleh TCNT 0 ini hasilnya akan disimpan dalam variabel yang namanya A. Gitu ya. Kemudian di sini kita tulis lagi LCD underscore puts A, artinya LCD akan menampilkan variabel A tersebut. Nah, seperti itu aja ya, cuma 3 baris nih code-nya. Nah, kemudian di bagian-bagian atas ya, ini bisa lihat line keberapanya. Nah, karena kita pakai perintah sprint F ya di sini ya, untuk mengubah tadi ya, TCNT 0 ke dalam format ASCII, maka kita perlu deklarasikan di sini ya, kita perlu include stdio.h di sini ya, untuk perintah sprint.f ini. Nah, kemudian
karena di sini kita punya variabel A sebagai tempat penampungan dari TCNT0 tadi, maka kita deklarasikan variabel A ya di sini ya. Nah, ini adalah unsigned karakter A. Nah, ini adalah nilainya 4. Oke, kalau udah nanti habis itu silakan di compile ya. Jangan lupa titik koma ya, titik koma setelah selesai menuliskan code-nya. Biasanya sih kalau yang pemula tuh suka lupa, jadi sering muncul error di situ ya. Nanti kalau sudah kalian buat seperti ini, nanti silakan di save, kemudian di build gitu ya. Habis itu file hex-nya dimasukkan ke Proteus. Nanti akan muncul tampilan yang tadi di awal ya. Mana tadi? Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini sederhana dulu untuk memberikan gambaran lah tentang timer dan counter. Untuk selanjutnya silahkan ya dicoba masing-masing di rumah ya biar lebih paham lagi mengenai timer dan counter. Kemudian tolong juga dicoba divariasikan ya. Tadi misalkan yang di timer itu kan ada beberapa prescaler ya. Coba dicobain semuanya coba ya biar bisa makin mengerti lagi. Yang counter juga sama. Nah, ini aplikasinya di mana gitu ya. Ini banyak sekali aplikasinya. Kalau counter itu kan menghitung ya. Hampir semua itu bisa dihitung. Misalkan contohnya di lahan parkir gitu. Jadi setiap ada mobil yang lewat gitu ya, berarti kan ada sensor ya. Sensor itu adalah yang berfungsi di sini sebagai push button-nya gitu ya. Dia memberikan sinyal masuk. Nah, jadi setiap kali ada yang lewat dia akan hitung 1, 2 dan seterusnya. Jadi dihitung secara otomatis. Nanti kalau misalkan yang keluar, nanti kan bisa dikurangi gitu ya. Kita punya tadi misalkan ada variabel A, itu sebagai mobil masuk, kemudian variabel B sebagai mobil keluar, nanti selisihnya adalah mobil yang ada di dalam area parkir. Nah, itu bisa seperti itu juga gitu. Macam-macam lah. Misalkan juga di line production gitu ya. Misalkan kita produksi sabun misalkan, dibungkus dalam satu kotak, kemudian kita ingin tahu jumlahnya berapa. Nggak mungkin kan dihitung satu-satu, kita tinggal tempatkan sensor aja di situ. Setiap dia lewat gitu ya, berarti kan ada sinyal yang bisa dimasukkan ke dalam microcontroller, nanti akan diketahui jumlahnya secara otomatis.